to remind you guys that we still have a lucky draw session in the presentation. Buat teman-teman, sebelum kita lanjutkan presentasi berikutnya, saya akan mengingatkan kembali kita masih ada lucky draw yang akan dipandu lagi oleh tim Techseed nanti di sesi akhir presentasi ya teman-teman. Dan saya ingatkan kembali lagi kalau kita punya 1 buah laptop dan 10 scholarship untuk teman-teman semua nanti yang beruntung. Nah, jangan lupa nanti dijawab semua pertanyaan yang akan dipandu oleh tim Techseed ya teman-teman ya. Karena 10 scholarship ini buat teman-teman yang beruntung ya mungkin ya nanti begitu dikasih pertanyaan nanti itu akan membawa teman-teman join bersama kita di sini di Taiwan dan kita sama-sama belajar di Taiwan di universitas masing-masing yang kita udah impikan nih selama ini ya teman-teman. And okay, then we also remind you guys that this event will be live stream on www.taiwanedufair.com and connect to YouTube also in Techseed Surabaya in Techseed. Okay, sorry. Dan teman-teman juga saya ingatkan kembali kalau ini ditayangkan langsung di website kami di www.taiwanedufair.com dan juga di YouTube channelnya Techseed ya teman-teman. Dan ya, we also provide Q&A interaction. Please visit the website. Ya, dan kita di sana akan ada Q&A interaction dan di sana juga akan ada berbagai informasi dan juga kontak person dari seluruh universitas yang ada di Taiwan yang sudah presentasi dari mulai hari pertama hingga sampai hari ini detik ini gitu ya, sampai nanti di sesi terakhir kita di sore hari gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman jika ingin bertanya silahkan untuk dilihat website kami dan di sana sudah banyak dan itu direct ya teman-teman, kontak personnya direct. Jadi teman-teman mau tanya silahkan saja langsung. Okay, and if you have any further inquiries about studying in Taiwan after the event, please do not hesitate to contact TEC on our social media. We have an Instagram @techseed.au or Telegram @techseed. Dan teman-teman jika punya pertanyaan lagi atau mau tahu tentang informasi mengenai studi in Taiwan, teman-teman juga bisa menuju di Instagram kita di @techseed.au atau join di Telegram kami di @techseed. Okay, so without further ado, we are going to see a video presentation from National Kaohsiung Normal University. Dan selanjutnya saya akan mempersembahkan video presentasi dari National Kaohsiung Normal University.
Okay, that's the short video from National Kaohsiung Normal University. Now, I would like to invite representative from National Kaohsiung Normal University. For the representative National Kaohsiung Normal University, time is yours. Dan selanjutnya saya akan mengundang representatif dari National Kaohsiung Normal University. Kepada National Kaohsiung Normal University, kami persilakan. Oke, makasih. Halo, nama saya Natasha dari NKNU, National Kaohsiung Normal University. Saya overseas student di sini yang mengambil bachelor degree measuring in Department of Education, Departemen Edukasi. Dan saya tahun keempat. Oke. Ya, dan saya sendiri Oki, saya dari master degree. Jadi jurusan aku di sini adalah bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, dan saya dari sini udah mulai dua tahun ini. Jadi untuk melanjutkan presentasinya, langsung saja ke slide yang pertama. Oke, next. Oke, nah di mana NKNU, yaitu dia terletak di Kaohsiung. Ya, seperti namanya National Kaohsiung Normal University. Oke, next. Oke. Sekarang aku mau introduce sedikit tentang Kaohsiung. Mungkin yang kalian tahu itu kota terbesar itu yaitu Taipei. Tapi jangan lupa masih ada Kaohsiung. Kaohsiung itu industrial center, sama ada pelabuhan terbesar. Ya, terus ada art center, terus cultural sport. Seperti sekolah kita terletak di cultural center, yaitu di tengah-tengah kota. Oke. Terus cuacanya juga sangat menyenangkan ya, Oki. Iya. Jadi kayak cuacanya juga sama kayak Indonesia lah, nggak begitu jauh kayak. Iya, benar-benar. Terus habis itu transportasinya sangat leluasa banget. Kayak di mana-mana ada sepeda, MRT, Ada bus, ya, ada U-Bike. Iya, gitu iya, ya. benar-benar. Habis itu Green and Metropolis City. Terus yang terpenting itu low living cost-nya rendah banget dibanding sama Taipei, kota terbesar. Jauh, ya. 2 kali lipat mungkin ya. Benar-benar. Oke, next. Oke, seperti yang saya katakan tadi, Kaohsiung itu adalah largest industrial center. Terus low living cost, terus multicultural, terus harbor capital, sama most bicycle friendly cities in Taiwan. Oke, aku pengen tanya nih, apa satu kata buat Kaohsiung? Aduh. Menurut aku sih kayak convenient. Oh, bener banget gak sih? Iya, benar. Soalnya semua tuh ada di sini gitu loh. Apalagi kita di tengah-tengah kota. Terus kayak mau kemana pun bisa gitu. Kayak ada MRT, terus ada bus, ada U-Bike. Bahkan kita bisa ngerem motor itu, motor listrik ya kan. Iya, benar-benar. Dan itu murah banget ya kan. Kayak untuk pelajar mungkin sesuai lah sama kantong kita. Oke, next. Oke, so National Kaohsiung Normal University. Jadi aku mau cerita tentang kampus aku sedikit untuk next slide-nya. Oke, jadi dulunya kampus ini tuh dia basicnya tuh teacher education research. Jadi dia kayak fokus tentang untuk education aja. Jadi nggak ada kayak jurusan lain. Jadi semuanya tuh tentang education. Tapi karena adanya kompetisi dari universitas lain, jadi dia berubah menjadi comprehensive university. So jadi kayak di academic program dari 2021 ada 19 bachelor program, ada 29 master program, dan juga 12 doctoral program. Dan untuk school features di tahun 2021 studinya sendiri itu aja udah ada 7.605. Jadi banyak banget ya kan. Kita bisa bayangin seberapa besar nih university ya kan. Dan ada 345 profesor dan 290 staff member dan semuanya profesional yang bakal dijelasin selanjutnya. Untuk next. Nah ini cerita sedikit tentang historinya. Jadi kayak di tahun 1954 yang aku udah bilang tadi dia fokus di Provincial Kaohsiung Female Teacher College. Terus dia tukar di 1967 turn into Teacher Education Provincial College. Dan untuk selanjutnya National College, dan yang terakhir dia jadi National University expanded to 2 campuses. Oke, next slide. Dan ini adalah salah satu sertifikat internasional yang didapatkan oleh
NKNU sendiri. Jadi untuk kualitasnya udah nggak diragukan lagi kan ya. Ya, Soalnya benar. ini aja udah diakuin sama internasional gitu dan dapat bintang 5 juga. Untuk next. Nah, ini tadi yang aku bilang, dia jadi ubah dari 2 kampus. Jadi ada yang kampus pertama itu terletak di Heping Campus, yang kedua di Yangzhou Campus. Jadi kalau yang mau kuliah yang fokus di education, humanity atau di art, jadi dia pasti di Heping Campus, dan sebaliknya yang fokus di science sama teknologi dia ada di Yangzhou Campus. So next slide. Nah, ini untuk International Student Academic. So di sini kita bisa lihat sendiri, di sini ada kita punya 5 major dari College of Education, College of Humanities, College of Art, College of Science, sama College of Technology. Jadi di sini juga kalau di College of Education, kalau yang mau ngambil tentang education, dia ada di bachelor, ada di master, ada di doktoral juga. Jadi di sini ada yang B itu untuk bachelor, master, dan D untuk doktoral. Jadi bisa dilihat sekilas mana yang mau ngambil bachelor, master atau doktoral. Untuk next. Oke, aku pengen nanya nih, Ya, tuh. kamu yang college mana nih? Oh, untuk aku sendiri tuh di College of Education. Untuk programnya sendiri di bahasa Inggris. Oh. Jadi kan aku di internasional nih, jadi mungkin ada sedikit beda dari Natasha. Natasha soalnya overseas kan? Iya, overseas. Iya. Tapi menurutku nggak beda-beda amat sih. Iya, kita kan ketemu juga ini. Iya. Jadi yang aku ambil itu Department of Education. Ya, fokus di edukasi sih. Terus kalau Oki kan fokusnya di Inggris, ya kan? Oke. Untuk feature NKNU, jadi di sini tuh ada untuk NKNU sendiri tuh affordable. Kenapa affordable nanti dijelasin di next selanjutnya. Jadi kalau di sini juga NKNU tuh strategic location, karena apa, kita di tengah kota, jadi semuanya tuh gampang gitu ya, diakses tuh gampang banget gitu. Terus kita punya small group Mandarin language studying. So untuk orang yang Mandarinnya kurang atau mau mengenal lebih jauh Mandarinnya, bisa gabung dari grup-grup yang ada di kampus kita. Dan 97% profesor holding doctoral degree. So, jadi kayak kita udah bayangin semuanya juga profesional dan juga pasti bagus lah gitu ya. Iya, banyak experience gitu ya. Terus ada teacher training program. Dan selanjutnya ada internship of cooperative service in the community. Kayaknya nanti ini Natasha ada juga pengalaman tentang internship ya kan? Iya benar. Sekarang aku tahun keempat kan, jadi banyak kali internship. Jadi kayak kalau ada kesempatan buat kayak mengajar atau apa, aku rekomendasi sekolah ini sih. Iya, jadi kayak kita tuh bisa dapat pengalaman secara real gitu ya. Iya, benar. Nggak cuma materi aja gitu. Ya beneran ada muridnya, beneran kayak kita harus react in reality gitu. Iya, kayak langsung terjun ke lapangan. Next. Jadi untuk International Student of NKNU, jadi aku kan international track nih, kalau Natasha kan overseas, mungkin nanti kita bakal didiskus selanjutnya. Jadi untuk international sendiri itu ada course modules for international student. Jadi di sini ada regular class talk in Mandarin, some classes offer in English, some general courses offered to advance Mandarin communication and skill. Jadi ada kelas yang pakai Mandarin, ada beberapa kelas yang pakai bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir, siapa orang-orang yang nggak bisa kayak aku, nggak bisa bahasa Mandarin, jadi nanti di sistemnya itu waktu kita mau milih course ya itu udah dijelasin, kelas ini pakai bahasa Inggris, kelas ini full bahasa Inggris, kelas ini 50% kayak gitu. Jadi gampang deh kalau untuk informasi bisa ditanyakan lebih jelasnya nanti ke setiap departemennya. Next slide. Terus International Language Resource. Jadi di sini Center of Language on Culture Teaching. Jadi kayak ada OEA can recommend international student to in-person group Mandarin class with tuition free. Jadi kayak orang yang mau belajar tentang Mandarin atau mau memperdalam nanti bisa langsung menghubungi OEA-nya, nanti langsung dibantu untuk terjun ke Center of Language and Culture Teaching. Jadi nggak usah khawatir untuk yang nggak bisa bahasa Mandarin atau yang pengen memperdalam bahasa Mandarin. Terus yang terpenting itu free. Penting banget itu. Free, ya. Oke, untuk info lebih lanjut mungkin bisa di-scan barcode-nya nanti langsung ke websitenya. Next.
Jadi ini untuk International Language Research. So the Office of International Affairs dia tuh menyediakan ada online Mandarin course, tandem in Chinese, multilingual salon, and tailor-made program. Jadi ini kayak activity, kayak program yang dibuat sama OIA itu secara free dan kita manfaatnya tuh banyak banget. Contohnya kayak tandem in Chinese. Jadi kita kayak belajar bahasa Mandarin dan tutornya juga profesional dan semuanya itu free gitu. Jadi kayak yang lebih enaknya lagi, schedule-nya kita bisa tentukan sendiri. Jadi kalau ada yang mau sibuk ada urusan atau melakukan bisnis di Kaohsiung, jadi mungkin dia bisa mengatur jadwalnya. Dan untuk multilingual salon itu tuh kayak program kita mengajar bahasa kita gitu. Kayak contohnya aku ngikut nih program ini. Jadi aku kayak ngajarin bahasa Indonesia di sini. Jadi siapa orang-orang yang tertarik sama bahasa Indonesia atau culture kita, jadi kita mereka bisa gabung ke kita dan itu kita dibayar. Itu per jamnya juga 500 NT kata menurutku cukup lumayan besar ya kalau kita bandingkan di Indonesia. Jadi mungkin untuk next slide. Nah, di sini ada sport facility, ada multifunctional sport field, ada gym, ada track field, football pitch, tennis court, and swimming pool. Jadi untuk orang yang hobi olahraga, jadi nggak usah khawatir ya kan. Kayak ada track field ini kayak ramah lingkungan juga dan gampang banget diakses gitu. Jadi untuk gymnya juga kita di indoor bukan di outdoor. Jadi kalau yang mana tahu takut panas mungkin nggak khawatir ya kan. Jadi untuk kolam renangnya juga itu bersih dan juga selalu dibersihkan. Jadi nggak usah khawatir untuk kualitasnya juga. Next slide. Nah di sini aku mau cerita tentang learning activity. Jadi ini kayak menurut pengalaman kita masing-masing, ya nggak Mas Desya? Iya, iya. Nah, jadi ini sendiri fotonya sendiri, ini aku sendiri yang ngambil. Ini dari foto aku sendiri, bukan ngambil dari Google atau dimanapun. Jadi ini menurut pengalaman aku sendiri. Jadi kayak contohnya di gambar yang di sini, aku kan tentang education ya, tentang apa namanya bahasa Inggris education. Nah jadi nggak cuma teori di kelas saja gitu loh. Jadi kayak kita tuh langsung terjun ke lapangan, kayak yang udah diceritain Natasha juga sebelumnya. Nah jadi ini aku ada pengalaman pergi langsung ke SMP yang ada punya relation ya, hubungan sama NKNU. Jadi belajarnya juga menarik dan juga kadang aku belajar sejarah, jadi kita langsung pergi ke museumnya. Terus teman-temannya juga ramah, profesornya juga asik banget gitu. Jadi kayak nggak boring gitu loh di kelas, kayak nggak bosenin gitu. Jadi kita langsung terjun, langsung tahu pengalamannya. Jadi waktu kita mau ke dunia kerja nggak kaget gitu. Jadi kita kayak udah ada langsung pengalaman secara real, nyata dan kita bisa langsung menerapkannya. Mungkin untuk Natasha sendiri, ini kan dari aku internasional. Mungkin dari Natasha ada lagi nih pengalaman yang beda lagi. Jadi menurut Natasha gimana nih? Oke, bisa dilihat ya si Oki ini banyak kali pengalamannya ya. Aku nggak bisa kalahkan nih. Jadi dari learning activities tuh ini yang menurutku fun itu ya aku ada ikut ekstrakurikuler tentang overseas student. Jadi dari ekstrakurikuler ini aku bisa kenal banyak orang dari beberapa negara, kayak bisa belajar cross culture gitu juga. Terus aku kenal teman dari Macau, Malaysia, Singapura, bla bla bla, banyak negara yang lainnya lagi. Jadi fun gitu, kayak bisa saling sharing pengalaman juga. Ya. Jadi meskipun Natasha overseas, tapi masih terasa internasionalnya. Iya gitu. Iya benar-benar. Oke, next. Oke, sekarang kita mau bahas student finance-nya. Next. Oke, tuition sama expenses-nya kira-kira bisa dilihat di sini, master atau doctorate itu basic tuition-nya 26.000 sampai 26.400 sampai 33.000 ya. Terus habis itu kalau mau tambah per kredit itu 3.000. Terus bachelor itu 45.700 sampai 53.200. Terus living expenses-nya ada dorm, food, asuransi sama transportasi dan lain-lain. Terus dormnya itu 6.000 sampai 10.000 per semester, yaitu kira-kira 4 bulan lah ya. Habis itu makanannya 6.000 sampai 10.000. Terus asuransinya 826 per month. Terus transportasi dan lain-lain itu kan tergantung sendiri-sendiri ya. Jadi sebenarnya living expenses ini juga tergantung kita sendiri sih. Kalau misalnya kita
hemat atau boros ya tergantung gitu. Ya, tergantung living style gitulah ya. Hmm. Jadi untuk dormitory juga ini udah ngover semuanya ya. Kita nggak usah pusing-pusing lagi bayar air, bayar listrik kayak gitu ya. Iya. Jadi 6.000 sampai 10.000 ini udah mencakup semuanya. Jadi kayak terima bersih gitu. Benar-benar. Oke, next. Oke, ini juga ada scholarship. Mungkin bisa dijelaskan yang internasional. Ya, untuk aku sendiri kan aku ngambil scholarship yang ada di NKNU dan apply-nya tuh juga gampang. Jadi NKNU offer monthly based scholarship. Jadi kayak setiap bulan kita dikasih scholarship-nya untuk dokter itu 48.000, master 48.000 dan bachelor juga 40.000. Jadi dikirim per bulannya. Tapi kita harus bayar dulu nih kayak awal semester kita harus bayar tuitionnya fee dulu, nanti terus bulan selanjutnya kita kalau semua dokumennya udah selesai, karena kita kan juga harus ngurus bank, ngurus dokumen-dokumen lainnya, jadi harus diselesaikan semua baru kita bisa mendapatkan scholarship-nya itu sendiri. Jadi untuk scholarship-nya juga gampang, tinggal klik box udah dapat scholarship, gampang banget ya kan? Iya, oke, next. Oke, jadi gimana apply-nya ini informasinya bisa di-scan barcode-nya juga. Next. Oke, jadi welcome to National Kaohsiung Normal University. That's all for us. Oke, Thank you. terima kasih. Okay, thank you so